Kehabisan kata-kata menyaksikan kepemimpinan wasit satu ini. Timnas Indonesia benar-benar dizolimi oleh wasit asal Oman, Ahmad Al-Kaf, yang memimpin laga antara Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium. Laga ini seharusnya menjadi highlight bagi beberapa pemain Timnas, seperti Rafael Strijk yang akhirnya membuka keran gol perdananya bersama Timnas Indonesia, Malik Rizaldi yang mendapatkan kepercayaan STY untuk menjadi starter, maupun Mads Hilgers dan Eliano Reinders yang menjalani debut mereka di laga ini. Namun apa daya, kepemimpinan wasit satu ini merusak segalanya. 3 poin harus lenyap akibat sang wasit yang merampok waktu injury time hingga 9 menit dari menit tambahan yang diberikan oleh panitia, yakni 6 menit. Mungkin bukan 9 menit, namun lebih tepatnya peluit full time belum dibunyikan sampai Bahrain mencetak gol. Dan ya, benar saja, Bahrain mampu mencuri gol di menit ke-99 melalui set piece memanfaatkan kelengahan pertahanan Indonesia. Kita mulai bahas singkat jalannya laga. Timnas Indonesia memulai laga dengan cukup kesulitan. Mereka beberapa kali di-pressing oleh pemain Bahrain sehingga tak leluasa menguasai bola. Skuad Garuda lalu tertinggal 1-0 terlebih dahulu berkat gol Mohamed Marhoun melalui tendangan bebas yang tak disangka sempat membentur mistar dan bola memantul melewati garis gawang. Namun anak asuh Sintayong itu tidak menyerah dalam posisi tertinggal. Bahkan skuad Garuda mampu membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Gol Ragnar Oratmangun pada menit 45+2 menyamakan kedudukan dengan memanfaatkan assist Mads Hilgers. Lalu pada babak kedua, skuad Garuda tampil lebih menyerang. Mereka membalikkan keadaan melalui placing cantik Rafael Strijk yang mengoyak jala gawang Bahrain. Namun kemenangan Indonesia sirna setelah Mohamed Marhoun mencetak gol di menit 90+9. Lantas gol ini menjadi kontroversi akibat waktu injury time sudah lewat dari yang diberikan, yakni hanya 6 menit. Dari awal laga terdapat momen-momen kontroversi di mana wasit pada laga ini memang tidak beres memimpin laga. Wasit tampak begitu mudah memberikan pelanggaran kepada Indonesia setiap kali pemain Bahrain terjatuh. Beberapa momen berikut ini menjadi buktinya. Pada menit ke-26, Timnas Indonesia menyerang dari kanan. Rafael Strijk kemudian tampak dilanggar oleh pemain Bahrain, namun wasit malah membuat keputusan mengejutkan. Strijk justru disebut sebagai pihak yang melanggar, dan Bahrain mendapat free kick. Lalu pada menit ke-59, Indonesia menekan pertahanan Bahrain. Mereka menyerang dari flank kiri. Bola dikuasai Rafael Strijk. Ia mencoba melepas umpan silang, tapi bola terkena blok pemain lawan. Strijk kemudian mencoba mengambil bola lagi, tetapi terhantam oleh tubuh pemain Bahrain. Tom Haye kemudian menghentikan laga dan memungut bola. Namun ternyata wasit malah memberikan tendangan bebas kepada Bahrain. Strijk dan Haye pun tampak sangat terkejut dengan keputusan sang wasit. Puncaknya, wasit memberikan tambahan waktu injury time sebanyak 6 menit jelang babak kedua berakhir. Duel pun terasa menegangkan. Kubu Indonesia sudah berharap wasit akan meniup peluit ketika tambahan waktu selama 6 menit berakhir. Namun, wasit memutuskan memberikan tambahan waktu lagi. Alhasil, laga pun berjalan molor. Pertandingan berjalan sampai lebih dari 10 menit dan dalam prosesnya, Bahrain bisa mencetak gol penyeimbang. Pada momen masa injury time ini, sebenarnya wasit sudah bisa meniup peluit panjang ketika laga sudah berjalan lebih dari waktu tambahan yang diberikan. Terdapat momen di mana laga sudah seharusnya telah selesai, namun malah dilanjutkan oleh wasit. Yang pertama, menit 96+16 detik. Saat Marcelino mencoba meraih bola, namun diserempet oleh bek Bahrain di kotak penalti. Pada saat ini laga seharusnya sudah ditiup peluit panjang, namun wasit masih melanjutkan laga. Oke, mungkin bagi wasit waktunya memang terlalu cepat buat diselesaikan. Kedua, menit 96+30 detik. Saat Martin Pas sudah membuang bola jauh ke depan. Namun kesempatan buat menyelesaikan laga tidak diambil oleh wasit. Saat momen ini sudah mulai janggal rencana yang telah diinisiasi oleh sang wasit. Beberapa kali kamera menyorot ke arah si wasit yang memang seharusnya laga ini sudah diselesaikan olehnya. Ketiga, menit 97+2 detik.
saat Eliano Reinders sudah membuang bola keluar lapangan. Tetapi wasit belum juga meniup peluitnya. Pemain lain seperti Ivar Jenner dan Witan Sulaiman sudah mengingatkan wasit bahwa waktu tambahan sudah lebih dari 1 menit yang diberikan. Keempat, menit 97 plus 36 detik. Momen di mana counter attack Indonesia buat bisa kill the game di laga ini. Dan seharusnya tidak ada lagi kesempatan diberikan buat Bahrain buat melakukan serangan lagi karena waktu tambahan sudah memasuki lebih dari 2 menit. Namun apa yang terjadi? Wasit tak mengindahkan hal tersebut. Bola yang direbut dari kaki pemain Indonesia pun tetap dilanjutkan permainannya oleh wasit satu ini. Kelima, menit 97 plus 53 detik. Saat Jai Izes berhasil membuang bola serangan dari Bahrain. Peluang Bahrain yang pupus ini seharusnya sudah menjadi momen paling terakhir bagi wasit buat meniup peluit panjang. Namun wasit tetap melanjutkan laga. Disinilah kebusukan dari wasit asal Oman ini. Ia membiarkan Bahrain mendapatkan peluang demi peluang meskipun peluang mereka tersebut sudah diantisipasi oleh pemain timnas Indonesia. Seakan laga ini tidak ada ujung waktunya bagi si wasit satu ini. Keenam, menit 98 plus 12 detik. Izas kembali berhasil membuang bola yang apesnya bukan ditiup peluit panjang oleh sang wasit, namun diberikan kesempatan corner kick buat Bahrain untuk kesekian kalinya bagi mereka buat mencetak gol. Martin Pas sudah meneriaki wasit buat mengingatkan dirinya waktu tambahan telah lebih dari 3 menit. Dan ya, terjadilah gol rampasan dari Bahrain memanfaatkan kelengahan pemain timnas. Benar-benar di luar nalar. Tambahan injury time hanya 6 menit, namun wasit membiarkan laga berjalan 100 menit. Terdapat 6 momen wasit sudah bisa meniup peluit panjang, namun tak diindahkan olehnya. Kejanggalan laga ini mesti diselidiki oleh pihak terkait, khususnya oleh FIFA, sebagai otoritas sepak bola tertinggi di dunia. Laga ini sudah secara terang-terangan bahwa mafia bermain di balik ini semua. Bukan hanya mafia, tapi juga Federasi AFC kemungkinan ada sangkut pautnya dari kejanggalan ini. Mulai dari penunjukan wasit Ahmad Al-Kaf yang berasal dari Oman, di mana Oman ini notabene merupakan negara tetangga dari Bahrain, hingga momen-momen yang disebutkan tadi. Apalagi fakta menariknya, Presiden AFC yakni Salman Al-Khalifa ternyata adalah orang Bahrain yang pernah menduduki posisi ketua Federasi Sepak Bola Bahrain. Sungguh menjijikkan bukan? Melihat fakta ini dan mengaitkannya dengan kontroversi yang terjadi di laga ini. Itu dia tadi momen-momen kejanggalan wasit yang memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Seharusnya ini menjadi bahan investigasi bagi FIFA atau pihak terkait dalam menyelidiki kasus-kasus kejanggalan dalam sepak bola seperti ini. Karena jika masih dibiarkan terus-menerus, maka sepak bola Asia tak akan pernah maju bila diisi oleh orang-orang seperti ini. Bagaimana tanggapan kalian, Bung? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.